Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya bersama dengan tokoh muda ini yang saya sebut begitulah. Beliau adalah wali kota dari Sawah Lunto di Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Dery Asta yang kebetulan berada di Kota Padang untuk mengikuti Rakernas ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Republik Indonesia atau APEKSI. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih biasa. Pak Feby sudah diundang di sini untuk bincang-bincang dan diskusi. Iya, Pak Wali, tentu Kota Sawah Lunto ini dari sejarah sangat terkenal sudah. Betul. Sejak dari dulu, karena ada tambang zaman dulu. Tapi lepas dari itu, saya kepingin tanya kepada Pak Wali mengenai UKM ini Pak Wali Ya. di Sawah Lunto, karena bagaimanapun harus kita akui bahwa UKM adalah salah satu pengungkit ekonomi di satu wilayah, termasuk tentu saja di Kota Sawah Lunto. Bisa cerita mengenai kondisi UKM Pak Wali? Silakan. Betul. Jadi sebelum saya cerita tentang UKM, Ya. karena sudah disinggung juga oleh Pak Feby bahwa Sawah Lunto itu adalah kota yang bersejarah. Kota Sawah Lunto itu adalah kota tambang batu bara terbesar dan pertama di Asia Tenggara. Ya, betul. Dan pada tahun 2019 yang lalu ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dan seiring perjalanan waktu, dulu kota tambang, sekarang kita sudah beralih fungsi menjadi kota wisata tambang. Jadi bekas tambang itu sekarang disulap jadi kawasan wisata, ya. Wisata, baik itu wisata heritage, wisata tambang, tempat permainan dan lain-lain sebagainya. Dan bicara pariwisata tentu tidak terlepas dari produk-produk yang harus kita jual. Ya, betul, betul. Dengan UMKM yang Betul. ada di Kota Sawah Lunto. Ya. Jadi ini memang termasuk dari tugas kita, fungsi kita menjalankan visi misi tersebut, bagaimana pariwisata datang dan orang berbelanja di Sawah Betul, Lunto. ya. Itu satu koneksi ya Pak ya. Betul, betul sekali Pak Willy. Jadi kalau kita bicara memang UMKM di Sawah Lunto itu jumlahnya lebih kurang 4.000. 4.000 ya. Yang sudah kita inventarisir. Dan sekarang kita lagi giat-giat memberikan edukasi dan pelatihan. Karena kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan mengajarkan kita untuk melakukan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Kita dipaksa untuk itu ya. Dipaksa. Dan mau tidak mau atau suka tidak suka. Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Dulunya kita bertransaksi secara manual, sekarang bertransaksi secara elektronik. Dulu kita menjual dengan head to head, berhadapan, sekarang bisa dengan memanfaatkan era teknologi digital. Dan itu sudah kita mulai di Sawah Lunto. Memberikan edukasi dan pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kota Sawah Lunto. Karena mau tidak mau, kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak akan bisa berkompetisi. Begitu Pak. Ya, sekarang Pak Wali, bisa dijelaskan Pak, di antara UKM yang ada di Sawah Lunto itu yang paling menonjol apa Pak? Ada beberapa sektor. Ya. Yang pertama sektor kerajinan industri dan juga makanan. Makanan ya Pak ya. Makanan. Kalau pakaian kita punya songket. Songket Silungkang itu salah satu kerajinan tangan masyarakat. Jadi songket itu untuk busana? Busana. Baik laki maupun perempuan atau hanya perempuan aja? Kedua-duanya. Oh, bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Dan ini juga sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Oh, gitu ya. Dan songket ini kerajinan yang sudah turun-temurun. Nah, tinggal kita mengulang lagi bagaimana kita membina songket ini supaya bisa memang berkompetisi di pasar global. Ini handmade ya Pak ya? Handmade. Walaupun dulunya tahun 1908 sudah pernah pameran di Belgia dulu. Oh, Belgia. Karena memang sudah dibawa oleh Belanda pada waktu itu. Nah, sekarang seiring perjalanan waktu kita harus berkompetisi meningkatkan mutu produk. Tapi ini memang warisan ini terus diwariskan ke generasi muda, jangan-jangan nanti generasi muda udah nggak bisa nyongket lagi Pak Wali? Bisa ya? Bisa. Kita banyak mengadakan pelatihan-pelatihan dan kita aktif memberikan peralatan. Peralatan tenun untuk masyarakat yang benar-benar mau untuk bertenun. Yang dulunya bertenun itu memakai peralatan orang lain, yang disewa dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang sudah bisa memiliki sendiri. Oh, jadi kalau bisa diambil kesimpulan sebenarnya songket Sawah Lunto itu sudah dikenal
sebelum kita merdeka. Betul. Bahkan dibawa ke Eropa di Belgia ya. Betul, betul. Dan betul. sekarang pemerintah Kota Sawalunto mencoba untuk melestarikan ini supaya nggak lenyap gitu ya. Betul, betul, betul. Dengan cara pengadaan mesin tenun gitu ya Pak. Ya. Nah selain tenun songket tadi yang terkenal Pak ya, sudah Ya. sampai ke Eropa, apalagi yang potensi UKM di Sawalunto? Tadi disebutkan makanan ya Pak Makanan. ya. Nah, Makanan. apalagi kira-kira Pak? Kalau untuk makanan kita seperti biasa kita punya rendang. Oh rendang ya. Dan itu memang Sumatera Barat sekali. Hmm. Dan khusus Sawalunto kita punya bumbu pecel Pak, yang gitu enak ya? sekali. Karena Sawalunto itu kota yang agak sedikit berbeda dengan Sumatera Barat secara keseluruhan. Oke. Karena kota Sawalunto itu adalah kota heterogen. Ya. Karena dulunya berbagai suku dan kota industri yang sangat maju, Dibawa ke situ berbagai ya? macam suku, ras, budaya dan agama berpadu di sana. Ya. Dan itu adalah contoh kecil Bhinneka Tunggal Ika. Oh, jadi Indonesia mini. Indonesia mini. Dan kenapa ada bumbu pecel di sana? Memang saudara-saudara kita yang di Jawa yang membuat pecel. Oh, yang bawa orang Jawa waktu itu ya. Dan enak sekali, termasuk budayanya. Di Sawalunto ada wayang, ada reog, semuanya lengkap. Oke, jadi budaya-budaya dari luar Sumbar Ya. ikut di sana, terutama dari Jawa ya. Betul, Pak Wali, betul. ya. Jadi memang bumbu pecel ini kita kemas Ya. sehingga berstandar baik Ya. dan bisa dijual di kemanapun. Ya. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita lakukan pembinaan di berbagai bidang, bagaimana peningkatan mutu, kualitas produksi, kapasitas produksi, Ya. termasuk permodalan. Ya. Ini masalahnya seringkali Mamin itu adalah pada sertifikat halal. Betul. Terutama kalau kita mau bawa ke luar negeri ya. Betul. Dan bagaimana pemerintah kota membantu, karena memang sekarang kan sertifikat halal tidak lagi ada di MUI ya, tetapi ada di bawah Kementerian Agama ya. Betul. Bagaimana Pak Wali? Betul. Jadi dengan keseriusan dari pemerintah Kota Ya. Sawalunto, kita memang banyak melakukan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana membuat standar produk yang baik, termasuk sertifikat halalnya. Ya. Jadi kita berikan pelatihan supaya memang UMKM kita itu gampang melakukan hal tersebut sehingga produknya bisa dijual sampai ke luar negeri. Dan ini sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. ya. Dan kebetulan memang dalam 2 bulan terakhir kita banyak ini melakukan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kota Sawalunto, termasuk pelatihan standar industri dan standar sertifikat halal. Oke. Pak Wali, kita ini sejak tahun 2020 Ya. seluruh dunia ini lagi dicoba lewat COVID-19. Di tahun 2021 ada namanya varian Delta yang sempat meluluh lantakkan seluruh fasilitas kesehatan kita. Ya. Apakah itu juga dialami oleh Kota Sawalunto ketika Delta itu mampir ke negeri ini, lalu kemudian memporak-porandakan, dan itu tadi hampir semua fasilitas kesehatan kita lumpuh. Di Sawalunto juga begitu? Hampir sama. Hampir sama Secara ya? Keseluruhan hampir sama karena ini kan bencananya dunia ya, Ya. Pak ya. Cuma kita di Sawalunto karena memang jumlah penduduk tidak terlalu besar, kita lebih cepat bisa Jadi mereduksi. totalnya penduduk berapa? Hanya 67.000. 67.000 ya? Ya. Dan kita memang dengan kesadaran kebersamaan masyarakat, tingkat vaksinasi kita termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat. Oh, pada jadi awalnya. tingkat vaksinasi untuk Ya. 1 dan 2 Ya. angkanya tertinggi ya? Ya, tertinggi. Dulu pernah tertinggi tingkat Polres Sumatera Oke. Barat. Kalau booster, Pak Wali gimana? Booster kita baru di 24%. 24% ya? Nah, tapi ini masih berjalan. Ada kendala Pak Wali ketika kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman, halal, dan nggak menimbulkan efek. Ada kendala nggak di Kota Sawalunto waktu itu? Pasti ada kendala. Apa itu Pak Wali kendalanya? Yang pertama mindset ya. Oke. Nah, masyarakat kita dia lebih dulu menerima informasi di media sosial yang informasinya bersifat hoax. Oh, yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh gitu. Jadi ini sudah tertanam. Tapi kita memang bekerja sama dengan semua pihak ya. Ya. Stakeholder yang ada di Kota Sawalunto, Ya. baik itu TNI, Polri, kemudian kita juga memberdayakan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kota Sawalunto. Ya, Memberi informasi dan pengertian pada masyarakat bahwa tugas kita pemerintah adalah melindungi masyarakat. Dan ini adalah sesuatu yang sudah diperbolehkan Ya. secara akidah. Tapi secara sebelumnya sempat ada resistensi, ada. Betul, betul. Karena kemakan berita-berita di sosial media ya. Betul, betul. Nggak mau Nggak mau divaksin gitu ya. Ya. Kita mulai dengan melakukan bagaimana vaksin ini berjalan dengan baik, kita memberikan bantuan, sembako dan lain-lain sebagainya. Memulainya dengan seperti itu. Iya. Nah sekarang ini dulu beberapa tempat kan ketika ada COVID-19 pertumbuhan ekonominya kan sempat minus nih. Ya.
Kalau di kota Sawalunto sempat minus nggak? Sama, hampir sama ya. Hampir sama. Apalagi kita di Sawalunto itu sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Nah, daerah wisata ini, pariwisata ini adalah salah satu sektor yang paling hancur terdampak ya. Ya betul. Jadi tiarap betul. Tiarap betul. Nah, sebenarnya kan dengan adanya penetapan warisan budaya dunia, ya, itu menjadi daftar kunjungan turis sebenarnya Sawalunto. Ya. Tapi karena adanya pandemi ini memang tidak terjadi. Gitu. Ya. Nah sekarang bisa diceritakan Pak Wali, setelah adanya ini COVID kan sudah mulai landai nih. Ya, kita mulai rebound lagi. Ya. Apakah itu juga membawa pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Sawalunto? Mulai positif atau bagaimana? Ya. Dan memang kelihatan angkanya memang angka yang positif. Ya. Dan kita memang melakukan berbagai hal ya. Bagaimana kita bisa bertahan. Yang pertama kita bisa bertahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kedua tentu kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Dan alhamdulillah dengan inovasi yang kita lakukan bersama-sama. Kalau bicara anggaran itu kita punya anggaran pusat, anggaran provinsi, anggaran pemerintah kota, dan anggaran desa dan kelurahan. Saya buat perwako, bagaimana penanganan penduduk miskin di masing-masing desa dan kelurahan, meningkatkan ekonomi masyarakat dan UMKM yang ada. Kita buat edaran minimal 20% dana desa itu dibelanjakan untuk keperluan hal tersebut. Sehingga jumlah penduduk miskin kota Sawalunto itu terkecil se-Indonesia. Oh gitu ya Pak ya? Dari survei BPS tahun 2021. Gitu. Nah Pak Wali, ini masa tugas Pak Wali ini akan berakhir di tahun 2023, betul ya? Betul. Nah, kira-kira yang Pak Wali bisa tinggalkan buat kota Sawalunto, legacy lah semacam itu. Apa Pak Wali? Yang pertama kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Itu satu ya Pak Wali. Oleh UNESCO. Dan kita ingin legitimasi ini berefek terhadap ekonomi masyarakat. Yaitu dengan meningkatkan UMKM yang ada di kota Sawalunto. Saat ini kita lagi membangun sentra IKM di sentra kota. IKM? Sentra IKM di Sawalunto. Ini dengan peralatan yang cukup, fasilitas yang cukup, mulai dari rumah produksi, dan mulai sebenarnya awalnya dari pembinaan, edukasi, rumah produksi, kemudian tempat bersosialisasi, tempat pertemuan, edukasi, dan juga tempat pameran. Terakhir kita membina dalam bentuk penjualan berbasis online. Oh ini ya. Ini untuk menciptakan ekosistem digital itu ya. Betul. Dan ini termasuk gedung dan perangkat yang paling besar kita punyai di Sawalunto. Dan kita berharap ini menjadi sentra IKM khususnya makanan yang ada di Sumatera Barat. Dengan anggaran yang cukup lumayan, lebih kurang 27 miliar. Lumayan Pak, 27 miliar. Pak Wali, pembaca kita tentu kepingin tahu riwayat hidup singkat Pak Wali lah, supaya lebih mengenal. Bisa cerita Pak, masa kecilnya di mana, lalu kemudian kuliah di mana, memulai karier sebagai wali kota. Ini kan jabatan politis ya Pak Wali ya. Ya kan tentu disebutnya politisi gitu ya. Betul. Dan kemudian apa yang ingin Pak Wali kerjakan atau lakukan setelah masa tugasnya usai? Monggo silakan. Saya lahir di satu daerah Tanjung Barulah, namanya Tanah Datar. Oh di Tanah Datar ya? Tanah Datar, lahir dan besar di sana sampai tamat SMA. Jadi SD, SMP, SMA di Tanah Datar? Tanah Datar. Setelah itu saya kuliah di Padang, di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta. Setelah itu saya pulang kampung ke Sawalunto. Dan mengabdi di Sawalunto. Saya mulai dengan melakukan satu kegiatan, yaitu bisnis tambang batubara. Bisnis batubara. Nah, setelah itu tahun 2004 saya juga terpanggil untuk ikut dalam pesta demokrasi, yaitu pemilu legislatif. Sebenarnya keikutsertaan saya ini hanya ingin membantu teman-teman supaya dapat kursi. Awalnya begitu, Pak. Awalnya begitu ya. Tapi karena ikut, dan setelah pemilu hasilnya saya yang tertinggi suaranya, makanya saya yang dilantik pada waktu itu. Jadi ingin maunya bantu malah yang tertinggi ya. Karena ada seorang ketua pemuda, kebetulan tetangga saya yang minta bantu pada waktu itu. Dan setelah saya dilantik ini berlanjut sampai saya 3 periode di DPRD. DPRD Kota Sawalunto. 3 periode ya. Dari, kalau boleh tahu, dari fraksi apa?
fraksi Partai Amanat Nasional. Oh, Partai PAN. Ya. Dan kenapa kami masuk Partai Amanat Nasional ini juga waktu kuliah di Universitas Bung Hatta tahun 98. Ya. Kami termasuk yang ikut-ikutan demo. Oh iya, ya, reformasi ya. Reformasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, setelah itu kita memang secara platform melihat kepemimpinan Pak Amin pada waktu sebagai tokoh reformasi, dan kami masuk Partai Amanat Nasional. Ya, ya. Dan sampai sekarang masih menjadi kader Partai Amanat Nasional. Nah, setelah itu, jadi kalau boleh saya tahu menikah kapan, putra-putri berapa? Gitu. Saya putra-putri ada 4. Jadi anaknya 4 ya Pak Ali? Anaknya 4. Nah, yang paling gede? Yang paling gede sudah bekerja di salah satu law firm di Jakarta. Oh, berarti sarjana hukum juga nih? Sarjana hukum juga. Jadi ngikuti Pak Wali juga ya? Betul, betul. Yang kedua sedang berkuliah, dan 2 orang sekolah di SMA. Oke. Dan nanti setelah masa tugas ini selesai tahun depan, apa yang ingin Pak Wali lakukan? Balik lagi jadi pengusaha atau? Saya belum sampai sejauh itu, karena saya janji waktu pilkada, waktu pelantikan itu akan mengabdi, bagaimana bisa membuat hal yang baik untuk daerah saya, dan mensejahterakan masyarakat. Setelah itu tentu tergantung penilaian dari masyarakat lagi. Apakah nanti perlu lanjut atau tidak itu soal nanti ya Pak ya? Soal nanti lah. Jadi masih terlalu dini untuk diomongin sekarang. Betul, gitu ya? Betul Pak Bebi. Yang penting kerja aja dulu ya? Kerja aja dulu ya. Tergantung masyarakat nanti kalau memang puas terhadap kerja Pak Dery Asta, ya oke, ya kan gitu ya. Jadi nanti kita ikuti perkembangannya ya Pak Wali. Betul, betul. Baik, terima kasih para Tribuners. Kita sudah ngobrol singkat tapi padat dengan Wali Kota Sawalunto Pak Dery Asta yang akan mengakhiri masa tugasnya tahun depan. Apakah warga Sawalunto puas dengan kerja Pak Wali? Tentu akan ditentukan nanti ketika beliau sudah menyelesaikan tugasnya. Demikian, salam sehat Pak untuk Pak Wali. Terima kasih atas mampir di booth kami untuk ngobrol, dan kami berharap Pak Wali bisa hadir di acara kami nanti tanggal 10 untuk menceritakan lebih luas lagi mengenai Kota Sawalunto. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan sekali lagi, jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.